ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub badawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai para alim ulama, para asatidzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Majelis Rabiul Haddad Gunung Tabor sekaligus Bapak Lurah, para hadirin dan hadirat yang insya Allah semuanya mudah-mudahan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih mendapat hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam acara yang mulia, yaitu majelis rutinan bulanan kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melazimi acara-acara seperti ini sampai akhir umur kita, dan mudah-mudahan acara seperti ini membawa keberkahan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-soleha, rezeki kita dikasih barokah, manfaat dunia dan akhirat, urusan dan hajat kita mudah-mudahan dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya, insya Allah malam ini kita akan membaca kitab hadis Arba'in Nawawi, dan kita melanjutkan pembahasan hadis yang pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu an Abi Ruqayyah Tamim bin Uwais ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Rawahu Muslim. Dari sahabat ayahnya Ruqayyah, yaitu sahabat Tamim bin Aus ad-Dari, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, agama adalah nasihat. Maka aku bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Agama nasihat yang pertama untuk Allah Ta'ala, kemudian untuk kitab-kitabnya, untuk para rasulnya, untuk pemimpin umat Islam, pemimpin umat Islam, dan pada umumnya untuk umat Islam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi kemarin sudah dibahas tentang nasihat. Yang pertama, agama adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kedua, apa maksudnya nasihat untuk kitab-kitabnya Allah Ta'ala? Agama adalah nasihat untuk kitab-kitabnya Allah Ta'ala. Maksudnya adalah al-imanu bih wal amal bima fihi wa ta'zimi wa ikramih, yaitu maksudnya hendaknya kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam kitab, dan mengagungkan dan memuliakan kitab-kitab tersebut ya. Jadi maksudnya agama adalah nasihat untuk kitab. Maksudnya apa? Bahwasanya kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kitab Allah itu ada 4. Sebenarnya jenisnya ada 2. Ada kitab, ada suhuf. Kitab itu adalah berupa lembaran-lembaran suci firman Allah Ta'ala yang dijilid, dijadikan buku atau kitab. Itu namanya kitab. Kitab ini ada 4. Wahyu Allah yang berupa kitab itu ada 4, yaitu Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW.
Ya, ini kitab. Kemudian suhuf. Apa suhuf? Suhuf itu firman Allah juga, tapi berupa lembaran. Berupa lembaran. Kalau Anda baca Al-Qur'an, fi suhufi Ibrahim wa Musa, di dalam suhuf, lembaran-lembaran Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Itu namanya suhuf. Jadi wahyu Allah itu ada dua. Yang pertama berupa suhuf, yang kedua berupa kitab. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Tapi kalau kitab itu lembaran-lembaran yang banyak kemudian dijilid, namanya kitab. Ya. Suhuf ada berapa? Suhuf yang pertama diturunkan kepada Nabi Adam ada 10 lembar. Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Adam ada 10 lembar. Kemudian yang kedua, suhuf yang diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam. Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Sis ada 50 lembar. Kemudian suhuf yang diturunkan kepada Nabi Idris, ya, kepada Nabi Idris 30 lembar. Kemudian kepada Nabi Musa 10 lembar, kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim 10 lembar. Jadi Nabi Adam dapat 10 lembar, Nabi Sis dapat 50 lembar, kemudian Nabi Musa 10 lembar, Nabi Ibrahim 10 lembar, kemudian Nabi Idris 30 lembar. Jadi totalnya suhuf ada 110 suhuf yang diturunkan oleh Allah, ada 110 suhuf dan 4 kitab. Dan 4 kitab. Cuma yang wajib diimani 4, yang wajib diketahui, yaitu Zabur, kemudian Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kalau suhuf ini boleh untuk diketahui, hukumnya nggak ada masalah. Tapi kalau yang wajib ini, yang 4 ini wajib diketahui dan wajib diimani. Ya, wajib diimani. Kalau nggak diimani, hukumnya haram, dianggap murtad. Umpamanya maaf, saya percaya dengan Al-Quran tapi saya nggak percaya dengan Injil, murtad hukumnya, keluar dari Islam. Saya percaya dengan Al-Quran, saya percaya dengan Injil, saya percaya dengan Taurat, tapi saya nggak percaya dengan Zabur, murtad hukumnya, nggak boleh. Semuanya harus diimani. Cuma memang maaf, Injil yang zaman sekarang itu bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, sudah banyak perubahan-perubahan. Ya, beriman wajib. Cuma kalau dengan Injil yang sekarang itu banyak perubahan. Tapi kalau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu memang betul konkret isinya. Itu wajib diimani. Jadi Anda nggak boleh nggak percaya. Saya percaya dengan Al-Quran, saya tapi nggak percaya dengan kitab-kitab yang lainnya. Hukumnya haram, tidak boleh. Ya, jadi wajib beriman kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Ya, ini kitab terakhir. Jadi maaf Bu, Al-Quran ini firman-Nya Allah Pak, wahyu, bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Nggak boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk, hukumnya haram. Itu berarti murtad hukumnya. Ya, jadi Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zaman dulu itu ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Itu di zamannya Imam Syafi'i. Khalifahnya pada waktu itu tertular dengan ajaran yang aneh. Jadi khalifah pada waktu itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu dimasukkan penjara. Kenapa? Karena dipaksa oleh pemerintah pada waktu itu untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hambal nggak mau, menolak. Imam Syafi'i juga didatangi oleh pemerintah pada waktu itu, diperintahkan untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Imam Syafi'i sambil memegang Al-Quran seperti ini mengatakan ini makhluk. Tapi maksudnya Imam Syafi'i menunjuk kepada tangannya, bukan kepada Al-Qurannya. Jadi Imam Syafi'i waktu itu dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Imam Syafi'i sambil memegang Al-Quran kemudian menunjuk, tapi yang ditunjuk maksudnya adalah
tangannya sambil mengatakan ini adalah makhluk. Akhirnya Imam Syafi'i tidak dipenjara, tapi Imam Ahmad karena dipaksa nggak mau mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, akhirnya dipenjara oleh pemerintah pada waktu itu. Ya, itu Imam Ahmad bin Hambal itu Pak Bu sampai dipenjara 3 periode, 3 presiden, mulai kakeknya, kemudian bapaknya sampai anaknya. Imam Ahmad ini dipenjara karena memegang keyakinannya bahwasanya Al-Quran adalah firman, bukan makhluk. Subhanallah, akhirnya karena dipenjara sampai bertahun-tahun, sampai sakit hampir meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW datang lewat mimpi kepada Imam Syafi'i sambil mengatakan, wahai Syafi'i, kirim salam kepada Imam Ahmad bin Hambal, suruh sabar, sebentar lagi surga sudah menantinya. Maksudnya nggak usah khawatir, nggak usah bingung, sebentar lagi meninggal langsung masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya disampaikan oleh Imam Syafi'i, disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal gembira karena mendapat langsung kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Ya, luar biasa. Jadi wajib kita beriman kepada Al-Quran dan meyakini bahwasanya Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Al-Quran ini adalah firman. Al-Quran ini bukan makhluk. Kemudian setelah wajib beriman kepada Al-Quran, yang kedua adalah wajib beramal dengan Al-Quran. Al-Quran harus dijadikan pedoman hidup. Kata Nabi Muhammad SAW, man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah, saqadahu ilal jannah, wa man ja'alal Quran wara'a dhahri saqahu ilan nar. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, ditaruh di depan sebagai pedoman maksudnya. Jadi Al-Quran itu selalu diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka Al-Quran akan membimbing orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, barang siapa, kata Nabi Muhammad, yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, nggak pernah dijadikan pedoman, nggak pernah dibaca atau diamalkan, maka Al-Quran akan menggiring orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dalik. Jadi maaf Bu, kita ini hidup pilihannya 2. Kalau nggak digiring oleh Al-Quran masuk surga, kalau nggak digiring masuk neraka oleh Al-Quran. Pilihannya 2 saja. Siapa yang digiring oleh Al-Quran menuju ke surga, yaitu yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Siapa yang digiring oleh Al-Quran menuju neraka, yaitu yang menjadikan Al-Quran bukan pedoman hidupnya. Waliyadzubillah min dalik. Makanya kata Nabi Muhammad, Al-Quran itu bisa hujjah laka wa hujjah alaika. Kata Nabi Muhammad itu Al-Qurannya pilihannya 2. Kalau nggak menjadi penolong buat engkau nanti di hari kiamat, kalau tidak akan menjadi bumerang, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, jangan dianggap remeh. Ya. Al-Quran ini bisa jadi bumerang, bisa jadi penolong. Jadi penolong kapan? Ketika kita membacanya rutin, kemudian mengamalkannya untuk kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran akan jadi penolong dan menggiring kita ke surga. Tapi kalau Al-Quran itu maaf nggak pernah dibaca, apalagi tidak diamalkan, bukan dijadikan pedoman, maka Al-Quran akan menggiring orang tersebut menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah min dalik. Hati-hati. Oleh karena itu jangan sampai kita nggak baca Quran. Dibiasakan baca Quran. Memang harus dipaksa Bu, Pak. Kalau nggak dipaksa repot. Al-Quran ini obat, Al-Quran ini penawar, Al-Quran ini rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Kita ini pusing segala macam, itu sebenarnya obatnya ada di dalam Al-Quran. Kita jenuh mikiri rumah tangga, kita jenuh mikiri pekerjaan, kita jenuh mikiri rezeki, itu obatnya semuanya ada di dalam Al-Quran sebenarnya.
Orang kalau rutin baca Al-Quran, maka problem hidupnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Orang yang rutin baca Al-Quran, problem rumah tangganya akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Orang yang sering baca Al-Quran, maka problem hidupnya, pekerjaannya, rezekinya yang susah, semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang kita malas baca Quran. Kalau lihat HP, ya 3 jam, 4 jam, tahan. Kalau Al-Quran 5 menit sudah redup matanya. Kenapa? Memang setan. Ya. Orang kalau membaca Al-Quran itu diganggu oleh setan. Ya, matanya dikaburkan, dingantukkan. Coba kalau lihat TV, nggak ngantuk 4 jam, film India tahan. Ya, ibu-ibu sinetron umpamanya lihat India tahan. Bapaknya lihat film action, lihat bola tengah malam, tahan. Tapi kalau suruh baca Al-Quran, aduh, kirim salam sudah. Ya, beratnya minta ampun. Padahal kita ini kalau megang HP, bangun tidur megang HP. Ya, mau ke kantor pegang HP. Kadang-kadang maaf, di mobil itu loh, kendaraan masih lihat-lihat HP, nggak takut nabrak. Ya, di kantor main HP, di masjid kadang-kadang mau sholat main HP. Jadi kadang-kadang kalau lihat HP ini tahan berjam-jam, tahan. Tapi kalau suruh lihat Al-Quran 5 menit, 10 menit, itu paling lama sudah. Di atas 10 menit game over sudah. Ya, di atas 10 menit game over. Padahal orang dulu itu luar biasa, Bu. Orang dulu itu ahli Al-Quran semuanya. Ya, Imam Syafi'i tiap hari hatam Quran, Pak. Imam Syafi'i tiap hari hatam Quran. Imam Abu Hanifah itu sampai pernah dalam satu hari 60 kali hatam. 60 satu hari loh, Pak ya. 60 kali hatam. Bisa Anda bayangkan? Imam Abu Hanifah itu. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah membaca Al-Quran, menghatamkan 7.000 kali di dalam lubang kuburnya. Jadi kalau orang dulu kalau punya kubur itu, Bu, Pak, itu punya sendiri-sendiri masing-masing. Jadi rata-rata rumahnya ditaruh sampingnya kubur. Kalau enggak nanti ada komplek sudah dipesan ini kuburan saya. Nah, itu sebelum mereka masuk, mereka itu rata-rata gali kuburannya. Jadi dihatamkan di dalam kuburnya itu sampai ratusan kali, ada yang ribuan kali. Imam Abu Hanifah itu 7.000 kali hatam Quran di dalam kuburnya. Robi'atu Ad-Dawiyah, seorang perempuan soleha, wali besar, ulama besar, itu hatam Quran di dalam kuburnya 14.000 kali. Orang dulu ngeri, Pak, kalau baca Quran. Kalau kita kan hatam komik, Shinchan, Doraemon, Dragon Ball. Ya, kalau kita hatam majalah, koran, Facebook, hatam mulai pagi sampai malam. Kalau Al-Quran nggak hatam-hatam. Kalau orang dulu luar biasa cintanya kepada Al-Quran. Sampai pernah, Bu, Pak, dikisahkan di Hadramut itu ada Syekh Al-Khatib, seorang mufti besar. Seorang mufti besar. Beliau ini cintanya dengan Al-Quran luar biasa. Cintanya dengan Al-Quran luar biasa. Sampai dikisahkan saking cintanya dengan Al-Quran, maaf, saking cintanya dengan Al-Quran, tidurnya itu kalau ngigo baca Quran, ngigonya baca Quran. Jadi maaf beliau ya, sebelum tidur baca Quran surat Al-Baqarah umpamanya. Kemudian dia tidur, ketika tidur itu lanjut baca Al-Imran. Jadi tidurnya itu ngigonya baca Al-Quran, ketika dia sebelum tidur berhenti di mana, itu dilanjutkan di dalam tidur. Setiap malam seperti itu. Nanti bangun tidurnya melanjutkan bacaan ketika dia tidur. Itu yang melihat murid-muridnya. Jadi subhanallah, ngigonya itu baca Quran. Kalau kita kan ngigonya nggak ketemu setan, teriak-teriak ya ketemu tuyul mamanya. Ini ngigonya saja baca Quran. Subhanallah, baca Qurannya melanjutkan bacaan sebelum dia tidur. Jadi kalau sebelum tidur umpamanya baca juz 29 sudah selesai, ketika tidur lanjutkan juz 30 dia. Subhanallah, tidurnya saja baca Quran. Al-Khatib, seorang ulama besar. Bahkan ada seorang dari keluarga Bafadol di Tarim Hadramut, itu saking cintanya, Bu, baca Quran, itu mulutnya nggak bisa diem dari baca Quran. Kalau masuk kamar mandi, giginya ini lidahnya digigit. Kalau masuk kamar mandi, lidahnya digigit sama beliau. Kenapa? Karena kalau nggak digigit
baca Quran di dalam kamar mandi. Jadi mulutnya ini nggak bisa dikontrol. Saking cintanya dengan Al-Quran, mulutnya ini gerak-gerak terus membaca Quran. Subhanallah. Ini keutamaan kalau orang soleh. Ya kalau kita lain, mulutnya nggak dikontrol untuk ngomongi orang. Ya untuk ghibah, untuk gonjeng, nanima, bohong, itu mulut kita memang nggak bisa dikontrol itu. Tapi kalau orang yang soleh ini bafadol, itu mulutnya nggak bisa dikontrol untuk diam dari baca Al-Quran. Sampai masuk kamar mandi, itu baca Quran. Makanya kalau masuk kamar mandi, lidahnya digigit. Subhanallah, luar biasa. Sampai pernah dikisahkan Al-Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahr. Al-Habib Hasan bin Sholeh Al-Bahr ini meninggal sekitar 200 tahun lebih, Pak. Itu maaf kalau bulan Ramadan, siang hari beliau nggak berani baca Quran. Tapi kalau malam baca Quran, tapi kalau siang nggak baca Quran, sampai ditegur sama murid-muridnya. Karena apa? Gurunya nyuruh muridnya baca Quran siang malam, tapi gurunya kalau pagi sampai maghrib nggak baca Quran, nanti setelah maghrib sampai subuh baru baca Quran. Jadi ditegur sama murid-muridnya. Wahai guru, kamu ini memerintahkan kami untuk baca Quran siang malam bulan Ramadan. Tapi kenapa kamu sendiri kok siang nggak baca, bacanya cuma malam? Kata gurunya, minta maaf, saya ini kalau baca Quran siang hari takut batal puasanya. Duh, muridnya bingung, duh dari mana puasa siang hari baca Quran batal? Kalau nggak percaya kamu nanti malam hari ya, kita ketemu malam hari, kata gurunya. Kita ketemu malam hari. Nggak taunya ketika malam hari bertemu sama gurunya baca Quran. Ketika baca Quran, Bu, subhanallah, karomahnya beliau, saking cintanya dengan Al-Quran, itu ketika baca Quran, saking enaknya itu keluar madu dari lidahnya itu, dari bibirnya itu keluar madu. Jadi akhirnya ketika beliau baca Quran, diambil lidahnya itu, ludahnya diambil, tapi bukan ludah, itu madu. Jadi beliau ini kalau baca Quran keluar madu, otomatis keluar madunya, diambil ludahnya. Kemudian dikasihkan kepada muridnya, ini coba buka mulutmu. Muridnya kaget, loh masa ludah dikasih? Coba dulu, ini bukan ludah, coba dulu. Akhirnya dibuka, dimakankan ke mulut muridnya, langsung mulutnya itu merasa enak. Loh ini madu, wahai guru. Coba lagi guru, coba lagi, diambil ke lagi ludah itu. Makan, betul, madu. Loh iya betul, coba lagi guru, sampai 3 kali. Muridnya minta 3 kali. Sampai 3 kali, subhanallah. Kok bisa? Kata gurunya, inilah kelebihan yang Allah berikan kepada saya. Saya ini kalau baca Quran, otomatis ludah saya ini berubah jadi madu. Kalau ketelan di siang hari bulan Ramadan, batal hukumnya minum madu. Makanya saya nggak berani siang hari baca Quran, tak beraninya malam hari. Subhanallah. Coba Pak, nanti Pak kalau pulang Pak baca Quran, ambil ludahnya, kasihkan ke ibunya ini, siapa tahu rasa madu. Ya kalau nggak madu ya bangke mungkin. Ya, kadang-kadang kita aja jijik dengan ludah sendiri. Ya, ini subhanallah, ini kenapa? Ini orang yang istimewa. Kalau orang dekat dengan Allah Ta'ala, cinta dengan Al-Quran, mereka akan diberi kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kita harus cinta Al-Quran, Pak. Sempatkan maaf, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca Al-Quran minimal 10 ayat tiap hari, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lupa. Minimal Pak 10 ayat, minimal 10 ayat, jangan sampai nggak baca Quran. Ini kadang-kadang nggak pernah baca 1 lembar, 1 halaman nggak pernah dibaca. Minimal 10 ayat kata Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah dikisahkan, ini kisah nyata di Turki, itu ada seorang mulai muda sampai tua ahli Al-Quran. Mulai muda Pak, Bu, sampai tua itu ahli Al-Quran beliau ini. Sampai suatu saat ketika sudah tua, beliau ini nggak bisa melihat Quran yang kecil. Pada waktu itu zaman dulu nggak ada Quran yang besar. Akhirnya orang yang cinta dengan Al-Quran ini ketika dia sudah tua, dia nulis sendiri Al-Quran, ditulis dengan tulisan tangan, tulisan yang agak besar supaya dia mudah baca Qurannya.
Jadi mulai muda, mulai kecil hobinya baca Quran, tiap hari hatam Quran. Ketika sudah tua, dilihat Al-Qur'annya terlalu kecil, dia nulis sendiri 30 juz, ditulis pakai tangan, tulis tangan. Hotnya kebetulan bagus. Ya, akhirnya besar Al-Qur'annya. Dia baca, akhirnya sakit keras. Ketika sudah tua, dia memanggil anaknya, "Wahai anak, tolong ketika nanti aku meninggal dunia, Al-Quran tulisan tanganku ini bawa ke dalam kuburku, jangan sampai tidak. Amanat dari aku, kalau aku meninggal, taruh Al-Quran di dadaku ini, taruh Al-Quran di dadaku, di dalam kubur. Nanti Al-Quran ini akan menjadi penyelamatku untuk dunia dan akhirat," kata si ayah tersebut. Subhanallah, meninggal ini ayah, Bu, Pak, meninggal dunia, dikubur oleh anaknya. Setelah dikubur, Al-Qur'annya ditaruh di atas dadanya si mayit ini, taruh di atas dadanya si mayit ini, ditutuplah oleh si anak. Ya, selesai si anak ngubur ayahnya. Beberapa tahun kemudian si anak ini berangkat haji, haji si anak ini. Ketika berangkat haji, Pak, Bu, ketika jalan-jalan di kota Madinah, si anak ini datang ke suatu toko untuk membeli peralatan. Wah, ini toko lengkap, ada kitab Al-Qur'annya, ada segala macam, pokoknya perlengkapan ibadah. Ketika si anak ini masuk ke dalam toko tersebut, ketika melihat barang-barang yang ada di toko, si anak ini melihat Al-Qur'an milik bapaknya yang ditulis dengan tulisan tangan bapaknya. Duh, kaget ini si anak. "Coba, Pak, saya melihat Al-Qur'an ini." Ketika diambil, betul, dibuka, ini tulisan bapaknya. Dia ingat ada tanda-tandanya. Sampai si anak ini tanya, "Wahai Pak, maaf, kamu dapat Al-Qur'an ini dari mana? Kamu dapat Al-Qur'an ini dari mana?" Kata si yang punya toko ini, "Saya beli dari tukang gali kubur. Saya beli dari tukang gali kubur." Tukang gali kubur di mana, Pak? Di kuburan Baqi di Madinah itu, di Masjid Nabawi ada kuburan Baqi. Di sana ada tukang kuburnya di sana. Saya membeli dari dia karena dia waktu itu butuh uang, kemudian akhirnya saya beli. "Coba, Pak, tunjukkan mana tukang kuburnya, saya minta tolong." Ya, akhirnya diantar oleh si pemilik toko, ditunjukkan itu tukang kuburnya, itu tukang gali kubur. Akhirnya didatangi tukang gali kuburnya, ditanyai, "Pak, minta maaf, saya mau tanya, apakah betul ini Bapak mendapatkan dari kuburan?" Kata tukang galinya, "Betul." "Kuburan di mana, Pak, yang Anda dapatkan?" "Ya, kuburan di sini, di Baqi." Si anak ini bingung karena anak ini menguburkan ayahnya di Turki. Al-Qur'annya juga dikubur di Turki. Kok ini si tukang gali kubur mendapatkan di pekuburan Baqi di Madinah? "Betul, Bapak dapat di Baqi ini." "Betul." "Coba tolong, Pak, antar saya, Pak, kuburannya di mana?" Diantar, masih ingat tukang kuburnya ini yang pemilik kuburnya ini, yang punya Al-Qur'an ini. Di sini, kata si tukang gali kubur ini. "Coba ceritakan, Pak, gimana kronologinya ini, kok Bapak bisa dapat Al-Qur'an ini dari dalam kubur?" Ya, kata tukang galinya, "Ketika saya gali kubur untuk menaruh jenazah yang baru, nggak taunya ada jenazah yang utuh, jasadnya utuh, kemudian di dadanya ada Al-Qur'an, kemudian saya ambil, saya simpan di rumah, di rumah. Ketika saya butuh uang, saya juallah kepada si pemilik toko ini." Kata si anak, "Pak, minta maaf, ini Al-Qur'an tulisan tangan ayah saya. Ayah saya kubur di Turki, di Istanbul. Saya sendiri yang memasukkan jenazahnya dan saya yang menaruh Al-Qur'an di atas dadanya. Coba saya ingin tahu siapa jenazah yang ada di sini, Pak, tolong gali." Akhirnya digali, Bu. Subhanallah, digali, nggak taunya betul si ayahnya dipindah kuburannya oleh Allah Ta'ala dari Turki ke Baqi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis ini anak. Karena apa? Dia sendiri yang menyaksikan bahwasanya ayahnya dikubur di Turki, kemudian ditaruh Al-Qur'an di dadanya, nggak taunya pindah ayahnya makamnya di Baqi di Madinah. Subhanallah.
Akhirnya dia tanya kepada salah satu ulama, kenapa sebabnya? Dikatakan oleh ulama tersebut, karena ayahmu cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Al-Quran. Akhirnya didekatkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Makamnya di Turki, padahal dikubur, tapi dipindah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Baqi. Orang kalau cinta dengan Nabi, cinta dengan Al-Quran, dimuliakan bu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pernah di zamannya Syekh Muhammad Ad-Dibai. Syekh Muhammad Ad-Dibai, kalau kita pernah baca Maulid di Bak, Syekh Muhammad Ad-Dibai itu bu pernah dulu ketika dari Baghdad pak mau ziarah kepada Nabi Muhammad SAW ya, ke Madinah, ada seorang anak umur 6 tahun mau ikut, anak yatim. Anak umur 6 tahun mau ikut dengan Syekh Muhammad Ad-Dibai. Ketika dengar Syekh Muhammad Ad-Dibai ini mau ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, ini anak minta izin kepada Syekh Muhammad Ad-Dibai. Kata Syekh Muhammad Ad-Dibai, kamu masih kecil, ini perjalanan jauh, nanti saja kapan-kapan kalau kamu sudah besar, kamu ikut dengan saya. Subhanallah, anak ini akhirnya sembunyi pak. Syekh Muhammad Ad-Dibai ini dengan rombongan bawa peralatan perlengkapan banyak. Anak ini sembunyi di sebuah kotak. Dari perlengkapannya rombongannya Syekh Muhammad Ad-Dibai. Akhirnya Syekh Muhammad Ad-Dibai ini berangkat, perjalanannya 2 minggu perjalanan. Ini anak selama 2 minggu nggak keluar dari kotaknya pak. Bayangkan, selama 2 minggu nggak keluar dari kotaknya. Sampai di Madinah 2 minggu keluar ini anak. Kaget Syekh Muhammad Ad-Dibai ini. Duh, kamu dari mana? Kapan kamu berangkat? Ya saya ikut rombongan kamu, wahai Syekh. Duh, sembunyi di mana kamu? Sembunyi di kotak. Sana saya ini perjalanannya 2 minggu. Kamu makan apa? Saya nggak makan apa-apa. 2 minggu saya nggak makan apa? Makan apa-apa. Loh, kata Syekh Muhammad Ad-Dibai, nggak masuk akal ini. Ya, kita aja sehari nggak makan langsung proma 2 biji. Ini 2 minggu nggak makan nggak minum. Kata saya, nggak mungkin kamu nggak makan nggak minum. Betul lah saya, demi Allah saya nggak makan nggak minum selama 2 minggu. Kok bisa? Karena saya rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini anak masih umur 6 tahun pak, masih umur 6 tahun. Akhirnya ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ziarah si anak ini menangis di depan makam Nabi Muhammad. Subhanallah, akhirnya meninggal dunia. Umur 6 tahun, senang, saking senangnya ziarah di depan makam Nabi Muhammad, kemudian meninggal dunia. Ini anak ketika meninggal akhirnya dikubur kuburan lain, tidak dikubur di Baqi, tidak dibukur di Baqi, karena Baqi itu kuburan khusus pada waktu itu. Biasanya ulama-ulama, orang soleh, orang khusus dikubur di Baqi. Karena ini orang luar, bukan orang ahli Madinah, dikubur di pekuburan lain. Ini anak yang umur 6 tahun dikubur oleh Syekh Muhammad Ad-Dibai ini. Dikubur di sana. Setelah dikubur, Syekh Muhammad Ad-Dibai berangkat ke Mekah untuk umroh. Setelah umroh kembali lagi Syekh Muhammad Ad-Dibai ini ke Madinah untuk ziarah kepada si anak yang kecil yang meninggal tersebut. Karena sudah ditinggal 2 mingguan ke Mekah, kemudian Syekh Muhammad Ad-Dibai kembali ke Madinah untuk ziarah. Ketika ziarah pak, di makamnya sudah hilang. Si anak ini makamnya hilang. Kaget Syekh Muhammad Ad-Dibai, dicari kok nggak ada makamnya ini. Padahal dia tahu letaknya di mana, ini makam anak, ada tandanya, tapi hilang pak makamnya. Bingung Syekh Muhammad Ad-Dibai ini. Akhirnya ketika masuk ke Baqi untuk ziarah kepada sahabat Nabi Muhammad, ternyata di Baqi lagi rame. Ditanya ada apa? Kata tukang gali kuburnya, ini ada makam baru. Padahal nggak ada kami yang memakamkan jenazah ini. Ini makam tadi malam kemarin nggak ada. Tadi pagi ketika saya masuk langsung ada makam ini anak. Kaget Syekh Muhammad Ad-Dibai ini, jangan-jangan anak itu. Akhirnya minta izin tolong digali. Tolong digali. Akhirnya subhanallah digali, betul pak. Jasadnya masih utuh bu. Anak umur 6 tahun meninggal, sudah sebulan lebih, jasadnya masih utuh, dilihat betul oleh Syekh Muhammad Ad-Dibai, dipindah sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Baqi. Kenapa? Saking cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan meninggalnya pun nggak mau jauh makamnya dengan makamnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa pak. Bu, kalau kita dengar ceritanya orang-orang yang dulu ini luar biasa. Terikatnya dengan Al-Quran, terikatnya dengan Rasulullah SAW, akhirnya membuat mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itu maaf,
Ya, jangan sampai kita nggak baca Quran. Luangkan waktu kita baca Quran, walaupun 10 ayat kata Nabi Muhammad. Ya, malu kita Pak. Kita nggak baca Quran, umpamanya kita baca Quran nggak lancar beb, nggak apa-apa, pahalanya double. Orang nggak lancar baca Quran itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Kalau yang lancar pahalanya cuma 1, tapi yang nggak lancar 2 kali lipat pahalanya. Cuma yang lancar jangan pura-pura nggak lancar supaya didobel pahalanya, jangan. Orang baca Quran kata Nabi Muhammad, manggora'al harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia dapat 1 pahala dan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi orang yang baca 1 huruf dari Al-Quran itu dapat 10 pahala Bu, Pak. Jadi Anda baca Yasin itu 2 ayat, berarti 20 pahala. Ya. Kalau Anda bacanya dalam keadaan punya wudhu beda, nggak punya wudhu beda, di dalam sholat juga beda. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang membaca Al-Quran nggak punya wudhu itu setiap hurufnya dapat 10 pahala. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia dalam keadaan berwudhu, maka setiap hurufnya 25 pahala di luar sholat. Dan orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat, maka setiap hurufnya 100 pahala. Jadi kalau Anda bacanya Al-Quran, baca Quran di dalam sholat, itu pahalanya beda Bu. Makanya Imam Abu Hanifah tiap 1 rakaat hatam Quran, 2 rakaat 2 kali hatam. Sayyidina Utsman bin Affan 2 rakaat hatam Quran. Kenapa? Imam Syafi'i juga gitu di dalam sholatnya hatam Quran. Kenapa kok mereka di dalam sholat membaca Al-Qurannya? Karena pahalanya besar, 100 kali lipat. Anda sholat baca Fatihah Bu, sholat Isya 4 rakaat, baca Fatihah kan 4 kali minimal. Fatihah itu ada 187 huruf. Kalau Anda membaca Al-Fatihah di dalam sholat, berarti Anda mendapatkan pahala 18.700 dikalikan 4. Itu belum surat pendeknya nanti, itu belum qobliyahnya, belum ba'diyahnya, belum tahiyatul masjidnya, belum sholat duhanya, belum tahajudnya. Bayangkan, jadi setiap hurufnya 100 pahala. Makanya orang dulu di dalam sholat banyak yang hatam Quran. Nabi Muhammad Anda lihat sholat, baca Quran di dalam sholat sampai kakinya bengkak. Siti Aisyah sampai menegur, nangis, ya Rasulullah jangan seperti ini, kamu memaksa diri, dosamu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, sholat jangan sampai bengkak, maksudnya jangan berlebihan. Saking lamanya baca Qurannya, Nabi Muhammad itu sholatnya kakinya sampai bengkak Pak Bu, sampai bengkak ya, sampai sahabat waktu ikut dengan Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah apakah kamu mau sholat sunnah ya Rasulullah, bolehkah aku minta izin sholat di belakangmu? Kata Nabi Muhammad, kamu sholat sendiri saja, kamu sholat sendiri, saya sholat sendiri. Enggak ya Rasulullah, saya mau tabarukan, mengambil berkah sholat dengan engkau berjamaah. Kata Nabi Muhammad, silakan, nggak apa-apa sudah. Akhirnya sholat Pak Bu, Allahu Akbar. Setelah baca Fatihah, Nabi Muhammad baca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah 2 juz setengah. 1 juz kalau dibaca tartil 45 menit atau 30 menit, 30 sampai 45. Kaget ini sahabat. Ya, dikira berjamaah baca juz amma kah? Ya, surat favorit Qul huwallahu ahad. Ya. Enggak taunya Al-Baqarah. Akhirnya setelah selesai Al-Baqarah dikira rukuk, lanjut Al-Imran. Imran. Wah, sudah bergetar ini, sudah sahabat di belakang ini. Ya, kita terawih aja yang lama-lama sudah bergetar. Ini Al-Baqarah, lanjut Al-Imran, baru rakaat pertama ini Bu. Baru rakaat pertama ini. Setelah Al-Imran selesai dikira rukuk, lanjut lagi ayat surat selanjutnya. Sampai Nabi Muhammad ini salamnya itu hampir subuh. 2 rakaat salamnya Nabi Muhammad sholat itu hampir subuh. Sahabat ini teler langsung Bu. Setelah salam mengatakan, ya Rasulullah kalau kamu bukan Rasul demi Allah sudah saya tinggal dari tadi.
Cuma karena kamu Rasul, saya takut dosa, saya nggak berani. Wah, coba diamalkan oleh Imam Al-Hijrah ini. Ya, hilang makmumnya, tinggal imamnya sendiri sudah. Imam termasuk makmum sudah itu. Ya, kalau diamalkan. Saya aja sholat di Masjidil Haram, kalau terawih bulan Ramadan 1 juz itu sudah, aduh, kalau nggak terbiasa capeknya minta ampun, Bu. Minta ampun capeknya 1 juz itu, bayangkan baru 1 juz. Ya, sebenarnya saya tahan 5 juz, tahan. Yang penting juz apel, juz naga, tahan saya melon walaupun 4 jam. Yang penting juznya juz buah. Tapi kalau sudah juz Al-Quran ini, ya apalagi dibacanya di dalam sholat, waduh, nggak semua orang bisa tahan. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, imani Al-Quran, kemudian amalkan dan baca itu Al-Quran, muliakan dan agungkan Al-Quran. Oleh karena itu jangan sampai untuk tidak dibaca. Luangkan waktu kita, Bu, Pak, walaupun sedikit, sebentar. Yang penting rutin 10 ayat 10 ayat 10 ayat tiap hari. Insya Allah nggak ada yang nggak bisa, insya Allah bisa. Nggak usah khawatir. Sampai pernah dikisahkan, Pak, Bu, ya, ada seorang pemuda, dia itu kerja mulai pagi sampai jam 11 malam. Seorang pemuda di Mesir, beliau ini kalau kerja mulai pagi jam 7 sampai jam 11, ngeluh hidupnya itu nggak ada waktu untuk keluarganya. Dia jenuh dengan pekerjaannya, nggak tahan. Kenapa saya usaha kok seperti ini, kok disibukkan mulai jam 7 sampai jam 11, sampai nggak bisa kumpul dengan istri, nggak bisa kumpul dengan anaknya. Datang sudah capek. Dia datang kepada salah satu ulama, minta resep supaya waktunya dikasih barokah oleh Allah Ta'ala. Apa jawab ulama tersebut? Sebelum engkau berangkat kerja, baca Al-Quran setengah juz, 30 menit. Baca Al-Quran 30 menit lah, nggak usah setengah juz atau 1 juz, 30 menit, terserah sampai mana, yang penting 30 menit. Kata pemuda ini, mana bisa, saya ini sibuk, orang sibuk, mulai pagi jam 7 jam 11 kok disuruh baca Quran, ketemu keluarga aja nggak bisa. Kata ulama tersebut, dicoba dulu 30 menit, rutinkan. Kamu kan tanya resepnya supaya waktumu dikasih barokah, luangkan waktu 30 menit sebelum berangkat kerja. Subhanallah, dicoba, Bu, oleh pemuda tersebut. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, subhanallah, hari keempat tambah gampang, sampai akhirnya sebelum berangkat ini baca 1 jam, bukan 30 menit lagi. Subhanallah, pekerjaannya dikasih barokah oleh Allah Ta'ala. Yang biasanya sampai malam, sore sudah selesai, bisa ditangani semuanya. Sampai akhirnya dia bisa ketemu keluarganya, bahkan malam pun lanjut baca Quran. Yang biasanya nggak bisa baca Quran, akhirnya tiap hari bisa 10 juz pemuda ini. Bayangkan, sampai dia kaget. Datang kepada ulama tersebut, kok bisa? Saya biasanya dulu kerja mulai jam 7 sampai jam 10, jam 11. Kok setelah baca Al-Quran ini, pekerjaan saya kok digampangkan oleh Allah, kok cepat diselesaikan? Kata ulama tersebut, itu kehebatannya Al-Quran. Al-Quran itu bisa meringkas waktu yang gak bermanfaat, jadi bermanfaat, kata ulama tersebut. Subhanallah. Bayangkan, Bu, biasanya jam 7 sampai jam 11 ketemu istri, ketemu anak, nggak bisa, Pak. Subhanallah, gara-gara meluangkan waktu saja 30 menit setiap harinya, akhirnya waktu kerjanya itu kayak dipres oleh Allah Ta'ala, dipercepat, dikasih barokah oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Dan ini bukan terjadi 1-2 orang, Pak, Bu. Di Jakarta juga seperti itu. Ada ibu-ibu rumah tangga, single parent, suaminya meninggal, anaknya SD, anaknya SMP, pagi sudah nganter anaknya sekolah, kemudian dia kerja, nanti sore jemput, malam kerja lagi. Sampai akhirnya waktu itu ada ibu-ibu di kampungnya bikin acara tiap hari 1 juz, acara 1 hari 1 juz, one day one juz, ya kan ada itu, one day one juz. Ibu ini diajak oleh tetangganya, ayo Bu, kita luangkan waktu 1 hari 1 juz. Kata ibu tersebut, waduh, minta maaf, saya ini nggak bisa suruh baca Al-Quran 1 juz. Saya ini nggak lancar baca Qurannya, suruh baca 1 juz. Sudah nggak lancar suruh baca 1 juz. Saya ini sibuk, pagi sudah nganter anak-anak. Saya pulang tengah malam jam 10. Saya datang capek. Masa suruh baca Al-Quran 1 juz tiap hari? Coba luangkan waktunya.
Akhirnya si ibu itu nerima, akhirnya perjanjian sepakat tidak boleh bohong. Kalau bohong berdosa karena sudah menerima janji. Subhanallah, ibu ini nggak enak. Sudah menerima janji, ya mau nggak mau akhirnya dibaca setiap hari 1 juz. Tiap hari dibaca satu juz. Bacanya tengah malam, Pak. Jam 10 pulang itu dia istirahat sebentar, kemudian baca Quran itu. 1 juz, tiap hari 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Subhanallah, sama dikasih barokah waktunya oleh Allah Ta'ala. Yang biasanya 1 juz naik 2 juz, 2 juz, 2 juz, naik lagi 3 juz, 4 juz, 5 juz. Akhirnya ibu itu yang aslinya baca Qur'annya nggak lancar, jarang baca Qur'an, akhirnya karena terbiasa tiap hari 5 juz. Tiap hari 5 juz, dan subhanallah pekerjaannya sebelum Isya sudah selesai semuanya. Kata ibu tersebut, subhanallah, setelah saya dekat dengan Al-Quran, hidup saya dikasih barokah oleh Allah Ta'ala. Pekerjaan saya dikasih gampang, saya dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak saya dikasih anak yang soleh-soleha, kata si ibu tersebut. Subhanallah, Pak. Barokahnya Al-Quran. Oleh karena itu makanya jangan mumet-mumet terus mikirin pekerjaan, Pak. Pekerjaan kalau dipikir terus gak bakal selesai. Luangkan waktu kita untuk baca Quran supaya apa? Kerjaan kita dikasih barokah oleh Allah Ta'ala. Jangan mikirin rezeki terus sampai waktunya sholat kadang-kadang nggak sholat, waktunya pengajian nggak mau hadir, waktunya baca Quran nggak mau baca Quran. Rugi. Urusan dunia itu nggak bakal menyelesaikan, Pak. Tambah bikin mumet, sakit kepala. Kalau pingin urusan kita, rumah tangga kita tentram, jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, hidup kita barokah, perbanyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu luangkan waktu, walaupun cuma 10 ayat, minimal 10 ayat setiap harinya. Tapi mulai depan, Pak, ya, jangan 10 ayat Al-Ikhlas terus yang dibaca. 10 ayat ini mulai depan, Al-Baqarah hari ini 10 ayat, nanti besok 10 ayat, besoknya lagi 10 ayat lanjut. Ya, kalau 10 ayat Al-Ikhlas terus ya saya bisa. Maksudnya dia hatamkan 10 ayat mulai awal sampai akhir. Oleh karena itu luangkan. Enggak ada, Pak, kalau pertama memang susah. Gangguan hawa nafsu, gangguan setan, dilawan. Kalau orang sudah biasa melawan hawa nafsu, gangguan setan, insya Allah dikasih barokah oleh Allah Ta'ala. Saya dulu waktu sekolah, Pak, SMA, pingin bangun malam. Wah, kalau bangun malam itu saya pakai jam beker yang keras bunyinya itu. Jadi kalau saya taruh di kamar, itu kamar orang tua saya denger. Jadi orang tua saya itu kadang-kadang marah. Kenapa? Bekernya itu terlalu keras bunyinya. Itu saya kasih 2 beker. Kenapa? Saking pinginnya bangun tengah malam ketika sekolah SMA itu. Subhanallah, saya pasang beker yang pertama nyala, saya matikan, tidur lagi saya. Ya. Yang pertama-tama memang nggak biasa bangun malam. Bangun yang kedua bekernya dimatikan lagi. Ya, kadang akhirnya terlambat, nggak bisa bangun malam. Bangun-bangun sudah adzan subuh. Akhirnya besoknya lagi coba beker yang kedua, bangun. Beker yang pertama lanjut tidur. Akhirnya lama kelamaan beker yang pertama bangun, bunyi langsung bangun, nggak nunggu beker yang kedua. Subhanallah, lama Pak, nggak pakai beker bangun. Walaupun nggak pakai beker, walaupun saya tidurnya lambat tengah malam, pokoknya jam sekian bangun. Subhanallah. Kenapa? Sudah terbiasa. Memang kalau nggak terbiasa susah, harus dipaksa dulu. Anda nggak bisa baca Quran, nggak bisa istiqomah, dipaksa dulu 10 ayat, jangan banyak-banyak. Ini kadang-kadang, wah saya harus baca 1 juz. Iya, habis gitu besoknya libur seminggu. Karena apa? Nggak terbiasa baca. Baca dulu 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Nanti naik umpamanya satu halaman, nanti naik 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Caranya seperti itu, Pak, biar nggak kaget. Seperti anak sekolah TK, SD, SMP, SMA. Masa anak kecil gini langsung kuliah? Ya kagetlah, pelajarannya nggak bisa, bukan pelajarannya. Begitu juga kita kalau nggak terbiasa ibadah, mulai yang kecil-kecil dulu. Kalau sudah istiqomah, insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu jangan sampai tidak membaca Al-Quran.
Ya, Al-Quran ini adalah penawar obat dari Allah Ta'ala, penyujuk hati kita dan pikiran kita. Al-Quran ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu jangan sampai untuk tidak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, taufik, inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang cinta membaca Al-Quran, ahli Al-Quran sampai akhir umur kita, dan mudah-mudahan Al-Quran membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Duduk di belakang Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, nama saya Haji Sahrani bin Ahmad. Ini bagi anak-anak yang belum kenal nama saya. Kemudian Ustadz kita yang tampil pada kesempatan ini juga saya perkenalkan, mudah-mudahan tidak salah nama lengkapnya. Ustadz Habib Muhammad Jamuddin Fahmi bin Muhammad Al-Jufri. Populernya dikenal dengan Habib Fahmi. Itu ya. Ini buat anak-anak atau adik-adikku yang belum kenal nama beliau. Saya di samping kenal, mungkin bertangga merangkap teman, merangkap guru lah di bidang agama ini khususnya. Berbicara tentang Al-Quran, Ustadz, saya sangat terkenal sekali dengan Ustadz Haji Muharram SPD MM yang telah almarhum. Waktu itu kami pengurus KNPI di tahun mungkin 95 ke atas, pada naik kapal Moro zaman teratai. Waktu itu belum jalan darat, belum ini kami kongres KNPI. Saya pengurus KNPI waktu itu, beliau juga pengurus waktu di DPR. Keberau naik kapal. Maksud saya terkesan dengan membaca Al-Quran ini, beliau itu di kapal itu sudah punya kebiasaan membaca Al-Quran. Saya lihat itu, dulu kan belum ada Al-Quran di HP, belum ada Al-Quran di HP, dia sudah membaca Al-Quran. Saya ingatkan dengan suasana akhir kekinian ini dan terakhir-akhir beliau kaitannya pas tadi di bulan puasa, kemudian beliau sempat, kemudian kan banyak di rumah ya, sempat beberapa kali tamat Al-Quran. Dan saya terakhir bersama almarhum itu, saya kan sama-sama ke Maratua, ikut dengan rombongan menteri itu. Habis dari Maratua tanggal 9 beliau banyak kesibukan di apa namanya ini, peresmian kantor perpustakaan di kampung apa, Pagat Bukur. Habis itu testing ini, kemudian ke rumah sakit Samarinda kaitannya testing kesehatan. Nah, terakhir saya sempat telepon, saya selaku camat kan, saya jarang WA itu, saya telepon 3 hari saat di sana, beliau tidak lagi memberikan jawaban. Bilang ajudannya, selama ini memang beliau itu apa namanya tidak menjawab. Kadang-kadang orang memberikan support juga. Nah, kan masih 3 hari kan masih biasa saja. Nah, oleh karenanya kaitannya dengan membaca Al-Quran ini saya sangat setuju. Insya Allah saya juga secara pribadi ya akhir-akhir ini itu mencoba walaupun sedikit itu dengan suasana terbata-bata. Jadi kita coba saya sendiri, keluarga, alhamdulillah melaksanakan itu. Dan secara kemasjidan saya memprogramkan supaya agar di kepengurusan masjid ini, samping ini pengajian kan sebulan sekali, kemudian ada yang seminggu sekali. Nah, khususnya di masjid kami sana waktu itu rutinkan seminggu 2 kali. Untuk malam Jumat itu saya punya target, setelah ba'da maghrib ada membaca Quran, membaca Yasin. Yasin itu kan bagian daripada membaca Al-Quran. Kita pandu, kita pokok. Itu sebenarnya salah satu bagian daripada juga membaca Al-Quran, memotivasi kita baik yang tua yang muda untuk sama-sama. Mungkin satunya lagi pengajian subuh yang selama ini di era COVID-19 ini masih kita istirahatkan. Itu kaitannya dengan membaca Al-Quran yang perlu kita semangati. Saya memberikan contoh lah, orang tua yang membaca Al-Quran, paman saya ini, mertua saya, namanya Kai Ibu. Umur beliau itu sudah 70 tahun. Yang awalnya dia tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran itu, tidak bisa belajar. Ya mungkin pada mudanya kan bisa, biasa kita ini namanya Al-Quran ini kita belajar masih SD SMP,
10 tahun kita tidak baca, dia pasti dari nol, pasti kita hilang sama sekali. Tidak bisa. Nah, oleh karena belajar beliau sampai tamat berkali-kali, bahkan puasa tadi dia sampai menghatamkan 3 kali. Nah itu orangnya sudah tua, kemauannya ada, ya berkali-kali. Beda mungkin yang kita tidak muda tadi, sebagaimana kita sampaikan, tidak ada niat lalu sibuk, yang ujung-ujungnya dapat panggilan kita tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, oleh karenanya secara khusus mari kita bacakan surat Al-Fatihah wabil khusus untuk Ustadz Haji Muharram SPD MM, kiranya mendapatkan keberkahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu tentang Al-Quran, karena saya teringat sekali, sangat berkesan sekali dengan beliau. Itu kaitannya dengan Al-Quran itu tadi. Di samping tadi mungkin sudah disampaikan apa namanya, kebaikan-kebaikan tadi, manfaat belajar Al-Quran ini. Kemudian tadi disampaikan Ustadz juga tentang ziarah, ya, ada ziarah, tentang ziarah tadi. Nah, di mana kita tahu para tokoh ulama, para habaib ini kita biasa melaksanakan ziarah, ya, ziarah. Nah, jangan sampai mungkin salah apa ya, salah persepsi, salah peruntukan, mungkin salah penempatan, salah niat. Saya mungkin minta diberikan apa ya, panduan yang sebenarnya apa dan bagaimana kita mesti ke tempat orang yang diziarahi. Karena di sini biasanya ada ziarah umum, ada haul, ada wisata ziarah. Kalau yang di tempat Habib ini apa, Habib kampungnya yang di Ampel. Ampel. Nah, saya kan sudah berkali-kali, lebih dari sekali lah ke Ampel itu. Di sana banyak tokoh, dan kemudian juga di Banjar dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kurang-kurang, mungkin kita datang ke sana itu meminta berkah atau apa dan sebagainya. Di sisi lain, yang kita datang ini sudah tokoh, sudah mumpuni, ya sudah lebih lah. Nah, ini mungkin saya minta berikan panduan, khususnya kita berziarah, seperti mungkin berziarah ke Sekumpul, ke makam Al-Banjari, kemudian di sini juga ada makam Syekh Ali Junaidi, kemudian banyaklah tokoh-tokoh kita, sehingganya kita tidak salah gitu. Salah terkadang pastilah, kalau secara umum saya yakin kebanyakan minta berkemintaan. Mungkin yang panduan jelas kepada para tokoh, para habaib, bahkan kalau kita di Mekah, di Madinah itu kan ada makam-makam Rasulullah dan sebagainya. Itu saya lihat bahkan dimarah petugas karena niatnya lain, ada yang mau mencium apa ke sana. Itu mungkin kita berikan panduan jelas kepada para waliullah ini, nah, tata cara yang benar untuk saat ziarah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Camat sambutannya dan juga pertanyaannya. Ya. Alhamdulillah beliau ini aktif, ya. Alhamdulillah aktif, tapi duduknya selalu di belakang, mestinya di depan nih Pak Camat ini. Saya nggak kelihatan tadi. Kalau kelihatan tadi saya suruh ke depan tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dikasih kesehatan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur. Ya, jadi beliau tadi bahasanya itu kita akan membahas Al-Qur'an. Jadi mengingatkan kepada almarhum Bapak Haji Muharram. Ya, alhamdulillah beliau itu adalah juga orang yang ahli Quran. Ya, saya kemarin sempat juga dengar dari beberapa kawan Ustadz, bahasanya alhamdulillah kemarin karena COVID jarang-jarang keluar juga, beliau itu 3 hari sekali hatam Quran. Ya, beliau 3 hari sekali hatam Quran. Yaitu karena orang kalau sudah nikmat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran itu walaupun banyak itu seakan-akan cuma sedikit sebentar saja. Ya, bayangkan 3 hari sekali hatam Quran di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan itu amal baik beliau, amal jariah beliau. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mengangkat derajat beliau, dijadikan kuburannya sebagai kuburan-kuburan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Camat tadi tanya masalah ziarah kubur. Ziarah kubur ini hukumnya sunnah.
Ya, sunnah. Dulu memang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kuntu nahaitukum an ziarah kubur far'an fazuruha. Dulu aku telah pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena zaman dulu itu banyak orang tuanya para sahabat itu yang kafir. Jadi nggak perlu ziarah kubur. Kalau yang ziarahin non muslim nggak perlu. Tapi setelah meninggalnya banyak para sahabat, kerabat-kerabatnya, akhirnya mereka diizinkan oleh Nabi Muhammad untuk ziarahnya kepada orang muslim. Dan ini amalan yang sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sering ziarah ke Uhud, ziarah ke Badar, ziarah ke Baki. Ya, itu ajaran Nabi. Bahkan kita seorang anak minimal, kata Nabi Muhammad, setiap hari Jumat, jangan sampai tidak. Minimal kita kalau punya orang tua yang sudah meninggal, minimal setiap hari Jumat kita ziarahi. Ya, itu sunnah minimal. Jangan ziarahnya itu setahun sekali kalau mau puasa, mau lebaran. Jangan. Kalau ziarah ke orang tua itu seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Ini sunnah dari kalangan para ulama, sunnah. Ya. Karena apa? Karena setiap hari Jumat itu dalam riwayat orang tua kita itu nunggu anak. Setiap orang tua yang dikubur itu nunggu anaknya datang. Jadi kalau anaknya datang itu orang tuanya gembira di dalam kubur. Sampai tetangga-tetangganya yang kubur samping-samping itu mengucapkan selamat. Selamat ya anakmu, ingat sama kamu, ingat ziarah kepada kamu. Itu tetangga-tetangganya di dalam kubur itu kanan kirinya mengucapkan selamat kepada orang tuanya. Makanya maaf kita kalau punya orang tua yang sudah meninggal dikubur di daerah sini, kalau bisa diziarahi setiap hari Jumat. Karena pada hakikatnya orang tua kita nunggu kita. Ya, itu sunnah. Nah, begitu juga ziarah kubur kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala, kepada para ulama, itu juga hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya. Kita ziarah ke ulama fulan, kita ziarah ke ulama fulan, ziarah ke ulama fulan itu hukumnya boleh. Nah, ziarah tujuannya adalah mengingat mati. Ya, ziarah ini ada tujuannya untuk mengingat mati. Ziarah jangan tujuan yang lainnya. Ya, ziarah itu tujuannya untuk mengingat mati yang nomor satu. Menjalankan sunnah dan mengingat kematian, bahwasanya kita juga akan dicabut nyawanya oleh sama seperti yang kita ziarah. Itu fungsi ziarah yang pertama. Ya, jadi kalau kita ziarah tujuannya untuk mengingat mati. Yang kedua, diperbolehkan ziarah kepada orang soleh, berdoa supaya mengambil berkah, kita dikasih berkah menjadi orang soleh seperti yang meninggal, itu boleh. Gak ada masalah, ya. Kita berdoa supaya diberi keberkahan oleh Allah seperti orang yang meninggal. Ya Allah, doakan saya mudah-mudahan Engkau berkah ya Allah, seperti fulan yang saya ziarah ini jadi orang soleh, ahli Al-Quran, ahli dzikir. Nah, seperti itu nggak ada masalah. Boleh. Ya. Yang penting niatnya betul. Jangan ziarah niatnya yang aneh-aneh. Ya, niatnya yang aneh-aneh. Ziarah nanti ingat niatnya supaya umpamanya suaminya supaya kembali sama dia, ya, nanti ziarah ke Gunung Kidul umpamanya supaya rezekinya lancar. Jangan, ziarah itu jangan niat yang aneh-aneh. Ya, ziarah itu niatnya yang penting jalankan sunnah, kemudian ingat mati dan bertabaruk supaya kita dikasih keberkahan oleh Allah seperti yang kita ziarahi. Ya. Kemudian kalau ziarah jangan aneh-aneh Bu ya. Maaf ya. Kadang-kadang naruh makanan di kubur ini nggak boleh. Kalau naruh makanan umpamanya untuk dibagi-bagi nggak apa-apa. Ini kadang-kadang maaf ada orang ziarah naruh makanan ditaruh di kubur kemudian dia pulang. Yo, emang mayit ini bisa makan apa? Ya. Ini banyak seperti ini Bu, maaf. Loh, kalau umpamanya ada acara, umpamanya ziarah kubur, kita bawa makanan, cuma diniatkan untuk sedekah, dibagikan kepada orang-orang sekitar sana, hukumnya boleh. Yang penting jangan diniatkan untuk sesajen, ini yang tidak boleh. Itu banyak Bu, maaf. Itu kadang-kadang Pak, maaf, orang-orang itu Pak, yang ziarah Wali Songo kadang-kadang, itu kadang-kadang orang awam juga. Mereka itu kadang-kadang nggak sholat, yang penting ziarah. Jadi mereka itu waktunya sholat nunggu di bis, duduk ditanya kok nggak sholat, nggak apa-apa, yang penting sudah ziarah. Duh,
Ini aneh nih, ziarah hukumnya sunnah, sholatnya ditinggal. Wal iyadzubillah min dzalik. Ini yang berbahaya. Jadi silahkan Anda ziarah, nggak apa-apa. Yang pertama menjalankan sunnah, mengingat kematian, kemudian bertabaruk kepada Allah Ta'ala supaya kita dijadikan orang yang soleh seperti yang kita ziarahi. Kemudian Anda tambah dengan doa yang lainnya, silahkan. Yang penting jangan minta kepada ahli kuburnya, mintanya kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang aneh ngomong sama kubur, ya, oh tolong Pak, apa Fulan, oh, ini kuburan keramat ini tolong ya, saya punya hajat ini kabulkan ya. Loh, yang kabulkan hajat itu Allah Ta'ala, yang nolong kita ini Allah Ta'ala. Nah ini banyak kadang-kadang persepsi orang awam yang salah. Ini yang berbahaya. Jadi silahkan ziarah kubur kepada orang soleh, boleh. Yang penting niatnya jalankan sunnah, mengingat kematian. Kemudian di ziarah kubur Anda baca Quran, itu boleh, itu sunnah. Dalam madhab Syafi'i maupun 4 madhab itu sunnah. Kita membaca Al-Quran di depan kubur itu boleh, nggak ada masalah. Ya, boleh. Dalam Imam Nawawi Anda lihat dalam kitab Majmu'nya Al-Adkar itu boleh. Sunnah kita untuk ketika ziarah kubur membaca Quran. Makanya ziarah kubur itu kadang-kadang baca Yasin, nanti baca surat Al-Muluk atau yang lainnya, itu sunnah hukumnya, tidak ada masalah. Kita niatkan pahalanya untuk yang kita ziarahi. Nah, itu adalah tata cara ziarah, beberapa tata cara ziarah kubur yang benar. Yang penting niatnya, jangan sampai kita meminta kepada di kubur itu tapi kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah keyakinan itu yang harus dijaga. Ya kadang-kadang orang ziarah itu niatnya salah, mintanya kepada kubur, ini yang nggak boleh. Mintanya kepada Allah dengan keberkahan orang yang soleh tersebut itu boleh. Ya, jangan salah nih niat. Ya, kalau salah niat bisa syirik nanti akhirnya. Seperti Anda ke dokter. Ya, wah saya ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini sembuh, ini hebat ini dokter ini yang menyembuhkan saya. Ini syirik, yang omongan syirik ini. Berarti Anda meyakini dokter yang menyembuhkan bukan Allah Ta'ala, padahal yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Dokter itu perantara, dokter itu hanya perantara, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Kadang-kadang nggak perlu dokter sembuh sendiri. Kenapa? Ya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Ya, jadi hati-hati niatnya harus benar. Ada yang lainnya? Sambung. Ya, boleh. Sambung dikit kaitan dengan membaca Al-Quran ini. Jadi dulu kan kebiasaan kita di kampung ini kalau ziarah kubur di kampung ini kan mencari petugas membaca, karena ya yang ke kubur ini tidak bisa membaca, yang tidak bisa membaca kembali tidak bisa mengaji kan gitu. Baca Yasin kan harus bisa baca Al-Quran. Jadi pada waktu ya mungkin 10-an tahun lewat lah, mungkin waktu saya masih membaca Al-Quran itu, dia kayak dumping macet itulah, tersendat-sendat gitu ya, kayak ketinting macet. Jadi manggillah orang tua ini yang biasa saya panggil, orangnya sibuk Wib. Jadi panggil sibuk, suruh membaca ini. Kalau saya pikir namanya ditanjungkan itu dia kan musim-musiman, kalau mau menjelang puasa ya, menjelang puasa, itu dia rame ya, sebagaimana di mana-mana lah yang secara umum kayak gitu. Nah, jadi penghabisannya saya bilang ini orang tua ini kalau begini susah saya ini, kalau ndak bisa membaca Al-Quran. Ujung-ujungnya belajar ini yang saya ceritakan pengalaman saya ini beberapa puluhan tahun yang lewat lah. Kalau ndak begini, ini harus bisa belajar sendirinya. Ujung-ujungnya kalau Yasin itu kan banyak versi, ada yang terjemahan bahasa Indonesia, ada yang enggak. Jadi ada Yasin dari Pemangkih di Banjar itu apa namanya itu Risalah Amaliyah rasanya. Itu saya lihat praktis, dia bahasa Arab kan, ada Yasin, ada doa kubur. Saya bilang ini bagus praktis. Itulah yang saya sudah praktekkan beberapa saat mengaji juga, agak bisa sedikit walaupun belum telanjur canggih lancar, tidak perlu mencari petugas. Nah, kebiasaan kita ini di kampung kurang abdol kalau tidak dibacakan oleh semacam pengurus masjid atau apa. Padahal mungkin yang abdol itu ya dari anaknya ya. Nah, itu mungkin ya ujung-ujungnya kembali kepada membaca Al-Quran ini tadi. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nah, itu sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Betul aja Kak Bib itu artinya. Ya, jadi nggak ada masalah ya, langsung ke belakang.
Jadi nggak ada masalah kita umpamanya biasanya itu memang biasanya apa ya, kalau dalam bahasa itu muqaddam. Jadi itu kita membaca Al-Quran, kita niatkan pahalanya untuk yang meninggal. Yaitu biasanya ada memang kebiasaan adat yang baik, yaitu kita memanggil beberapa orang atau ustadz yang mereka membaca Al-Quran diniatkan untuk keluarga kita. Itu nggak ada masalah. Tapi tetap kalau kita memanggil mereka, bukan berarti kita nggak usah membaca. Kita sebenarnya tetap membaca. Namanya keluarga, anak itu tetap dia nomor satu. Cuma kalau mau mengirimi pahala yang lebih banyak, ya kita undang orang lain sama-sama membacanya, kan otomatis bacaannya lebih banyak supaya lebih afdol, bahasanya nggak ada masalah. Jadi boleh Anda umpamanya ada keluarga yang meninggal, kemudian Anda manggil orang untuk sama-sama baca Quran, yang diniatkan pahalanya untuk almarhum, itu boleh. Cuma yang penting keluarga ikut baca. Jangan sampai tidak, seperti maaf kalau ada acara arwah atau tahlil umpamanya, ya bukan berarti kadang-kadang keluarganya sibuk ngurusi makanannya tapi sampai nggak ikut baca dzikir. Ini yang salah. Orang tuanya meninggal, dia ngajak orang lain, dia sibuk ngurusi makanannya sampai nggak ikut dzikir. Ini yang keliru. Jangan sampai, ini banyak ini seperti ini nih. Ya, jadi kadang-kadang dia sendiri nggak baca doa untuk orang tuanya karena apa? Sibuk ngurusi makanan. Mestinya yang ngurusi makanan itu orang lain, keluarganya yang fokus ikut membaca dzikir. Jadi silahkan Anda mau menyuruh orang baca Quran atau ngundang orang baca arwahan. Yang penting anak dari tuan rumah yang meninggal itu atau keluarga yang meninggal itu ikut membaca. Jangan sampai tidak, karena doa anak itu nomor satu kepada orang tua daripada doa orang lain. Makanya kata Nabi Muhammad kan, jika meninggal anak-anak Adam terputus amalnya kecuali 3, yaitu salah satunya doa anak yang soleh. Jadi yang diutamakan itu anaknya, bukan undangannya. Ya, silahkan ngundang nggak apa-apa, yang penting anaknya ikut baca. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita ngundang karena gara-gara ngundang orang banyak kita nggak ikut baca. Ini banyak Pak seperti itu Pak. Tadi kadang-kadang tuan rumahnya di luar ngerokok, nggak ikut baca Quran. Saya heran ini tuan rumahnya, ya Allah, orang tuanya meninggal, duduk santai di luar. Ya. Ini mau dipukul orang lain, untung bukan keluarga ini. Banyak seperti itu. Orang tuanya meninggal, nyuruh orang baca Quran tapi dia sendiri di luar ngobrol. Ini anak model apa ini kayak gini nih? Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, ini banyak seperti ini. Jadi kalau keluarga kita meninggal, keluarga anaknya itu harus nomor satu yang membacakan. Jangan sampai orang lain. Kalau orang lain yang membacakan silahkan, tapi anak juga ikut membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaidi Habib. Saya warga RT 1 Gunung Tabur. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam penjelasan Habib tadi bahwa kitab itu merupakan kumpulan daripada suhuf-suhuf yang dibukukan atau yang dijilid. Kemudian suhuf itu sendiri adalah lembaran-lembaran yang tanpa dijilid. Kemudian kitab-kitab tadi yang merupakan kumpulan dari suhuf itu wajib kita imani, masuk di dalam rukun iman. Sementara suhuf itu sendiri tidak masuk dalam rukun iman. Itu apakah pertanyaannya, apakah juga kita wajib mengimani atau bagaimana? Kemudian yang kedua, suhuf, kenapa suhuf itu tidak dijilid atau dibukukan? Kemudian yang ketiga, apakah bisakah Habib mendeskripsikan atau mengilustrasikan dengan bahasa sekarang bagaimana sih sebenarnya suhuf itu, lembaran-lembarannya itu bentuknya bagaimana, bahannya, kemudian untuk menulisnya, kalau kita bahasakan sekarang tuh mungkin tintanya bagaimana, bentuk lembarannya bagaimana, mungkin itu aja Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi wahyu atau kalam Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 jenis, yaitu kitab dan suhuf. Suhuf itu kan artinya lembaran-lembaran. Jadi datangnya itu 1 lembar, 2 lembar. Cuma kadang-kadang ada yang sampai 10 lembar, ada yang dapat 50 lembar, tadi ada yang dapat 30 lembar. Sedangkan kitab itu lembaran-lembaran wahyu Allah yang turun bertahap, kemudian jadi banyak, karena banyak akhirnya dijadikan sebuah kitab. Nah itu bedanya.
Bedanya suhuf dengan kitab itu kan Anda lihat Al-Quran itu berapa lembar dia? Kan banyak lembarannya Al-Quran. Kalau suhuf kan dapat 10, 30, 50, paling banyak 50 suhuf. Itu kepada Nabi Sis alaihissalam, cuma 50. Di atas 50 nggak ada. Jadi bahasanya kenapa kok hanya kitab yang diimani? Kalau suhuf diimani terlalu banyak juga, sama seperti Nabi. Nabi itu Pak ada 124.000 Nabi. Rasul ada 313 Rasul. Yang wajib diimani atau dihafal minimal ada 25 Rasul. Ya, yang 25 aja nggak hafal, apalagi mau yang ngafalkan 313. Bahasanya seperti itu. Jadi kalau mau semuanya kebanyakan, jadi dipres oleh Allah Ta'ala. Malaikat ada 10 yang wajib diimani, yang wajib dihafal. Padahal jumlahnya malaikat itu banyak Pak, lebih banyak daripada manusia. Kenapa kok hanya 10? Karena terlalu banyak kalau semuanya mau dihafal. Ya, langit pertama ada malaikatnya sendiri, langit kedua ada, langit ketiga ada, nanti malaikat penjaga ars beda, nanti malaikat penjaga hafadho umul kitab beda lagi, namanya beda. Malaikat ini banyak nama-namanya malaikat. Nah kalau mau kita hafalkan semuanya, wah berat. Yang 10 aja hafal alhamdulillah, ya apalagi kalau semuanya. Jadi nggak perlu semuanya, yang penting inti-intinya saja. Ya, yang penting inti-intinya. Malaikat 10 hafalkan, diimani. Kemudian Nabi atau Rasul 25 orang yang Anda imani dan kalau bisa dihafal. Kemudian kitab juga 4 yang diimani dan kalau bisa dihafal nama-namanya umpamanya. Kalau suhufnya nggak usah. Suhuf ini sama seperti nama Rasul atau Nabi yang lainnya yang banyak. Ya begitu juga malaikat yang lainnya. Jadi nggak semuanya harus diimani. Jadi intinya saja yang wajib diimani. Bahasanya seperti itu. Ya. Kemudian yaitu perbedaannya kitab dan suhuf di lembarannya. Jadi kalau kitab itu lembarannya lebih banyak, mungkin sampai ratusan, ya, mungkin sampai ribuan lembar. Akhirnya dijadikan sebuah kitab. Kalau suhuf ini cuma lembaran-lembaran saja. Jadi tidak perlu tidak perlu dijadikan kitab dan tidak harus wajib diimani, karena yang wajib diimani adalah kitab. Kalau suhuf ini cukup diketahui saja, nggak ada masalah, boleh hukumnya. Ya, yang penting pokoknya yakin bahwasanya suhuf bukan berarti wajib dihafal ya seperti kitab, tapi wajib diimani juga. Karena di dalam Al-Quran itu kan ada fi suhufi Ibrahim wa Musa, di dalam lembaran-lembaran Nabi Musa, suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Jadi kita wajib beriman kepada kitab dan suhuf, tapi yang wajib nomor 1 adalah kitab. Yang wajib dihafal itu ada 4 kitab. Kalau yang suhuf itu Anda hafalkan boleh, yang penting tapi diimani. Kemudian kalau berupa lembarannya sekarang wallahu alam. Ya, suhuf ini kan lama. Zamannya Nabi Adam, zamannya Nabi Idris. Nabi Idris ini kan Nabi nomor 2. Nabi Sis, kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Yang Injil saja zaman sekarang sudah banyak yang salah-salah, apalagi yang suhuf. Jadi kalau kita mau cari tulisan dari suhufnya orang dulu, wallahu alam, kelihatannya nggak ada. Kelihatannya tidak ada. Ya, karena apa? Injil saja sudah banyak yang berubah, apalagi suhuf. Ya, Injil ke Nabi Muhammad itu, Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu cuma 500 tahun, Pak. Bayangkan lagi ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ke Nabi Adam berapa ribu tahun itu. Ya, bayangkan berapa ribu tahun. Yang 500 tahun aja ke Nabi Muhammad itu, yang sekarang aja banyak yang salah, banyak yang palsu Injilnya bahasanya, apalagi suhuf. Jadi kalau kita mau cari suhuf zaman sekarang nggak bisa. Ya, Injil aja nggak bisa, yang asli nggak bisa ditemukan. Yang asli zaman sekarang hanya Al-Quran, dan Al-Quran tidak bisa dipalsu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, itu jadi wajib ya ngimani suhuf dan kitab, tapi yang wajib dihafalkan hanya kitab yang nomor 1. Itu harus dihafalkan, bahasanya harus diketahui. Kemudian ada permintaan suratul Fatihah untuk anak Muhammad Naufal Ismail
bin Sudarmadi yang sedang sakit, dan juga untuk Syarifah Nabila binti Taufik Al-Jufri, Syarifah Emma binti Abdullah Al-Jufri, dan juga Said Salim bin Abdurrahman Al-Jufri yang sedang sakit. Mudah-mudahan yang sedang sakit, dan juga mungkin kalau ada kita yang sedang sakit, orang tua kita, ya anak-anak kita, saudara kita, kawan kita, tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwa wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifaan la shifauk shifaan la yursaqa man alaman bi syirrin nabi wa ala nabi bi syirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syarrul mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian saya minta kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, untuk titip doa, ya, insya Allah pembangunan majelis taklim Rotibul Haddad dalam minggu depan ini sudah mulai dikerja di Jalan AKP Sanipa 2. Ya, saya minta doanya ibu-ibu kalau selesai sholat minta titip doa bapak-bapak supaya pembangunannya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran, bisa jadi secara sempurna dan bisa digunakan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Berau. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya minta doanya supaya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dana penting, tapi doa lebih penting, Pak. Doa ini bisa membuka sesuatu yang mustahil. Jadi sesuatu yang tidak memungkinkan dengan berdoa itu bisa terbuka. Yang mungkin rezekinya susah, dengan berdoa diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Mungkin yang aslinya susah, berkat berdoa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya minta kalau bisa setiap habis sholat, ya, diingatkan mudah-mudahan pembangunan majelis diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi